Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kelompok 6, kami dari Kabinet Ali Sastra Amijoyo periode kedua akan memberikan pandangan kepada para penonton, pada para pemirsa tentang program kerja, peristiwa penting, dan juga alasan bubarnya Kabinet Ali Sastra Amijoyo. Mau tahu bagaimana pandangan-pandangan tersebut? Langsung saja yuk kita mulai. Sebelum itu kita perkenalkan, mulai dari saya, Arla Anjani Putri Prasetyo, absen 5. Saya Mas Salta Salsabila, absen 19. Saya Maratus, absen 20. Saya Auriado, absen 6. Saya Muhammad Habib Zainal Akbar, absen 25. Langsung saja kita mulai. Latar belakang terbentuknya Kabinet Ali Sastra Amijoyo periode kedua yaitu lahir dari konsekuensi pemilu 1955, di mana pemilu 1955 itu menghasilkan 4 partai besar sebagai pemenang, yaitu terdiri dari Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan juga Partai Komunis Indonesia. Di dalam pemilu ini dimenangkan oleh Partai Nasional Indonesia sebagai pendapatan suara terbanyak. Namun di pemilu 1955 ini tidak ada yang mendominasi suara terbanyak. Jadi antar partainya itu memiliki beda selisih suara yang tipis. Maka dari itu Partai Nasional Indonesia untuk membentuk suatu kabinet harus berkoalisi dengan pemenang partai lain, namun tidak melibatkan Partai Komunis Indonesia karena Ali Sastra Amijoyo sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia menolak PKI untuk bergabung di Kabinet Ali Sastra Amijoyo periode kedua ini. Jadi Kabinet Ali Sastra Amijoyo periode kedua diisi oleh 3 partai saja, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, dan juga Partai Nahdlatul Ulama. Nah, partai ini dikenal dengan sebutan Ali Rom Ihdam karena Perdana Menteri yaitu Ali Sastra Amijoyo sebagai perwakilan dari Partai Nasional Indonesia, terus wakil Perdana Menteri yang pertama yaitu Muhammad Rom dari perwakilan Masyumi, dan wakil Perdana Menteri kedua yaitu Khalid Ihdam sebagai perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Untuk program kerja dan juga peristiwa penting bisa lanjut dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Program kerja Kabinet Sastra Amijoyo 2. ada 5. Yang pertama yaitu pembebasan Irian Barat atau Papua untuk kembali ke wilayah Indonesia. Untuk yang kedua yaitu pembatalan konferensi meja bundar secara sepihak karena dianggap merugikan bangsa Indonesia. Nah, lalu yang ketiga ada pelaksanaan hasil KAA atau Konferensi Asia Afrika, yaitu dengan melaksanakan hasil dari Konferensi Asia Afrika yang telah dilaksanakan dalam masa Kabinet Ali Sastra Amijoyo 1. Lalu ada perlindungan wilayah Indonesia, yaitu dengan menguatkan pertahanan, pendidikan, dan ekonomi untuk menghadapi pemberontakan dan masalah dalam negeri. Lalu yang kelima adalah wilayah otonomi daerah, yaitu dengan membentuk wilayah otonom dan mempercepat pembentukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pembentukan pemerintahan. Oke. Peristiwa penting ada 3, yaitu pembatalan KMB pada tahun 1956. Pada April tahun 1956, pemerintah Indonesia membatalkan konferensi meja bundar secara sepihak. Yang kedua ada pembentukan UU Pokok Pemerintahan Daerah pada tahun 1957. Ini menjadi dasar pembentukan daerah-daerah otonomi di Indonesia.
Yang ketiga adalah rencana 5 tahun, yaitu tahun 1956 sampai 1960. Merancang program pembangunan pada jangka panjang pertama di Indonesia. Sekian dari saya. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa alasan pembubaran Kabinet Ali Sosro Amijoyo yang kedua. Nah, kabinet ini itu tuh mempunyai faktor utama. Contohnya seperti konflik internal koalisi dan juga ketidakmampuan mereka dalam mengatasi masalah ekonomi dan juga daerah. Nah, contohnya seperti terjadi ketegangan dan juga konflik yang mendalam di antara dua partai besar pendukung kabinet ini, yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia, dan juga Masyumi. Yang kedua, ada penarikan menteri oleh Masyumi. Puncaknya, Masyumi itu menarik partai-partai lain seperti Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia, dan mereka menarik menteri mereka dari kabinet pada Januari 1957. Ini menyebabkan kedudukan kabinet di parlemen menjadi sangat lemah. Yang ketiga itu ada tekanan daerah. Nah, tekanan daerah ini, kabinet ini dinilai gagal dalam pembagian kekuasaan dan juga otonomi. Nah, ini menyebabkan gejolak dan juga desakan pembebanan politik. Nah, setelah masalah-masalah tadi, Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo itu menyerahkan mandatnya ke Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Nah, setelah itu kabinet ini digantikan oleh Kabinet Juanda yang bersifat ekstra parlementer. Itu dia pandangan-pandangan kita dari Kabinet Ali Sosro Amijoyo periode kedua. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.